Oke, baik teman-teman, saya akan share screen ya. Sudah munculkah di layar teman-teman? Masih loading, Pak. Masih loading ya. Sudah? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Oh gitu. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Your screen is pause. Sebentar, ada masalah kayaknya. Baik. Muncul ya teman-teman ya? Muncul, Pak. Oke, terima kasih. Baik, kita tentang media sosial dan dampaknya terhadap jurnalisme ya. Jadi teman-teman, saya yakin teman-teman juga sangat terbiasa dengan istilah media sosial ya, bahwa perkembangan teknologi itu melahirkan sebuah platform media sosial yang itu sekarang punya dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari ya, termasuk juga dia berdampak terhadap dunia jurnalisme ataupun kehidupan media ya. Oke, sebelum kita bahas tentang apa saja dampaknya terhadap jurnalisme, kita akan lihat dulu apa sih pengertian dari media sosial ya. Baik, kalau kita lihat pengertiannya ya dari kamus Micro Hill Dictionary ini, dia bilang bahwa media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi ya, dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Ya. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa media sosial itu menjadi sarana untuk berinteraksi, ya, saling tukar informasi, saling berkomunikasi dan berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian kalau menurut pengertian Delfanti Arvison ini, dia bilang bahwa media sosial adalah situs web yang didasarkan pada kemampuan untuk membangun dan memelihara ikatan sosial yang diberikan kepada pengguna. Jadi akan membentuk ikatan sosial di antara sesama pengguna. Nah, media sosial itu memang pada awalnya dibentuk atau dibangun untuk semua orang yang bisa mengaksesnya itu bisa membuat profil gitu ya, kemudian membangun jaringan pertemanan dengan orang-orang di sekitar dia, gitu. Kemudian memposting konten-konten ya, informasi-informasi yang terkait dengan aktivitasnya atau profilnya ya. Itu tentunya orang-orang yang tergabung yang berinteraksi di situ adalah orang-orang yang berdasarkan kesamaan minat dan keinginan ya. Jadi komunitas-komunitas yang memang dibikin ya dengan menggunakan wadah platform ini agar mereka bisa saling tukar informasi, tukar pengalaman dan seterusnya. Itu pengertian tentang media sosial. Kemudian gimana sih, apa sih media sosial pertama kali yang ada di dunia gitu ya? Nah, media sosial pertama kali itu berdiri pada tahun 97 ya. Ada namanya Six Degrees ya, yang waktu itu media sosial ini adalah media sosial pertama muncul di Amerika pada saat itu tahun 97 ya. Jadi di Six Degrees ini orang-orang bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, bisa memposting profil dia gitu ya. Ini tentu dengan keterbatasan yang belum kayak sekarang gitu ya. Nah kemudian setelah Six Degrees itu muncul
layanan media sosial yang disebut juga dengan Friendster. Ya, saya nggak tahu teman-teman apakah sudah pernah pakai Friendster ini gitu ya. Nah, ini sempat populer pada tahun 2003 waktu itu ya, karena memang belum banyak media sosial waktu itu. Jadi Friendster ini dianggap sangat sangat disukai oleh orang-orang muda gitu ya. Awalnya sebenarnya ini dipakai untuk jejaring untuk mencari perjodohan gitu ya, biro jodoh. Tapi kemudian berkembang dan akhirnya di sini orang bisa saling tukar informasi, ya, saling menyapa dan seterusnya. Ya, jadi Friendster itu sempat populer waktu itu. Terlihat dari pada tahun dibentuknya itu ada 300.000 pengguna pada saat itu. Nah, setelah Friendster muncul MySpace ya di tahun yang sama. Nah, MySpace ini yang pada akhirnya itu menggeser popularitas dari Friendster ya. Sampai akhirnya muncul tahun 2004 yaitu Facebook ya oleh Mark Zuckerberg itu. Ya, dia mahasiswa waktu itu dia menemukan itu membuat Facebook itu awalnya untuk kepentingan tugas kuliah dia di Harvard University waktu itu. Dia bikin Facebook untuk saling menyapa teman-temannya gitu ya, bertukar informasi materi kuliah gitu. Sampai akhirnya itu berkembang dan menjadi sangat masif ya tahun 2006 dan akhirnya menjadi populer seperti yang kita bisa lihat sampai sekarang. Nah, jadi platform yang tadinya hanya sekedar profil gitu ya, berisi tentang profil, kemudian saling tukar informasi dan seterusnya, terus berkembang dan muncul banyak sekali platform-platform lain gitu ya. Sekarang kita bisa ada Twitter, ada Instagram, LinkedIn, YouTube dan seterusnya ya. Jadi dan konten-kontennya juga semakin banyak yang kita bisa lakukan di situ ya. Yang tadinya cuma bisa sekedar chatting, tapi sekarang sudah bisa saling telepon, komen dan seterusnya. Bahkan banyak juga yang menyediakan semacam peringkat rating gitu ya, yang bisa membuat semacam algoritma di mana kita bisa tahu seberapa populer akun kita, kemudian bagaimana respon orang-orang gitu ya, bagaimana meningkatkan engagement dan seterusnya. Itu yang pada akhirnya sekarang menjadi kebutuhan, ya sudah menjadi kebutuhan yang tadinya cuma sekedar hobi, tapi sekarang media sosial saya yakin sudah menjadi kebutuhan. Oke, kemudian apa sih karakteristik dari media sosial? Yang pertama partisipasi pengguna ya. Jadi media sosial itu punya keunggulan bahwa dia setiap orang penggunanya itu bisa saling berinteraksi, bisa saling chatting, bisa saling ngomong dan seterusnya. Kemudian adanya keterbukaan ya. Bagaimanapun media sosial itu membuat kehidupan pribadi kita menjadi terbuka ya. Kita memposting aktivitas kita. Misalnya hari ini kita ngapain, kita posting gitu kan. Kemudian orang-orang jadi tahu gitu kan. Jadi semua informasi tentang aktivitas orang, tentang apapun itu semuanya menjadi lebih terbuka. Kemudian perbincangan atau interaksi ya. Jadi kita bisa saling ngobrol, kita juga media sosial juga bisa menjadi semacam sarana untuk bisa meningkatkan campaign atau kampanye tertentu ya, bisa jadi lahan bisnis gitu ya, marketing gitu ya. Kita bisa jualan secara online dengan memanfaatkan media sosial ya, sekarang sangat populer gitu kan, dan itu semua menjadi keunggulan juga dari media sosial, termasuk keterhubungan gitu ya. Isi pesan tidak terbatas atau tanpa gatekeeper. Ini juga hal yang yang memudahkan juga buat kita semua, bahwa kita bisa memposting apapun itu tanpa harus melalui proses editing, tanpa melalui proses penyuntingan, sensor gitu ya, karena semuanya bebas gitu ya. Beda tentu dengan media online atau media umum, di mana informasinya itu tentu harus melalui proses produksi, ada editing dan seterusnya.
Dan yang terakhir adalah kecepatan. Ya, kecepatan itu menjadi hal yang keunggulan juga dari media sosial. Nah, apa saja jenis-jenis media sosial? Kita bisa lihat ada social networks, ya, Facebook, IG, LinkedIn itu masuk dalam social networks. Ada komunitas online, ya dulu sangat populer Kaskus misalnya, Quora dan seterusnya. Ada situs blog, ya, layanan blog mikro semacam Twitter, gitu kan. Layanan berbagi media, ya, YouTube, Spotify, SoundCloud gitu ya. Sekarang muncul apalagi yang terbaru itu apa? Saya lupa namanya. Yang lagi in sekarang itu teman-teman ada yang sudah ini barangkali selain TikTok, Clubhouse ya, masalah ya. Saya nggak tahu teman-teman mungkin sudah ini. Ada juga collaborative projects ya, Wikipedia. Kolaboratif itu maksudnya semua orang bisa saling bekerja sama, memposting sebuah konten dan kemudian itu bisa dipublish dan dibaca, diakses oleh semua orang. Itu jenis-jenis media sosial. Nah, itu tadi ya teman-teman kira-kira gambaran secara apa namanya, secara ringkas tentang apa itu media sosial, jenis-jenisnya dan karakteristiknya, gitu ya. Nah, kemudian ini realitas yang terjadi sekarang gitu ya, bahwa tadi era internet, digitalisasi ditambah kehadiran media sosial, maka akibatnya adalah kita sehari-hari dibanjiri oleh informasi, ya kan? Saya yakin kita dari handphone kita itu setiap hari, setiap jam, setiap menit bahkan kita selalu dipenuhi oleh pesan-pesan gitu ya, termasuk informasi-informasi dari manapun ya. Itu yang terjadi. Nah, ruang-ruang informasi ini bukan lagi milik jurnalis atau media. Kalau mungkin dulu 10 tahun yang lalu itu hanya apa namanya sumber informasi itu hanya berdasarkan media koran, misalnya radio atau televisi. Nah, sekarang dengan kehadiran media sosial itu, siapapun bisa menjadi produser, siapapun bisa menjadi konten kreator. Jadi teman-teman yang mungkin punya kemampuan hobi atau minat bikin konten, bisa posting itu dan kemudian bisa dilihat oleh banyak orang. Artinya apa? Artinya yang dulunya informasi itu dikuasai oleh media, oleh wartawan, tapi sekarang akhirnya nggak lagi. Kita semua bisa menjadi produser, kita semua bisa menjadi seorang jurnalis, tentu dalam tanda kutip gitu ya, karena ada hal-hal yang tidak dipenuhi dalam hal konteks media sosial di sini. Ya, oke. Kemudian ruang atau dialog percakapan menjadi lebih terbuka ya, karena tadi itu semua orang bisa ngomong, bisa saling maki juga, bisa saling sindir, bisa macam-macam lah gitu ya. Kalau kita lihat di Twitter itu kan macam-macam ya. Kalau ada isu tertentu langsung ada yang pro, ada yang kontra, ada buzzer-buzzer yang ngeramein dan seterusnya. Ini yang terjadi sekarang gitu kan. Nah, kondisi yang tadi saya bilang tadi itu pada akhirnya itu membuat apa namanya? Berpengaruh terhadap jurnalistik ya, jurnalisme. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan minggu lalu bahwa jurnalistik itu adalah proses mencari, menulis berita ya. Tentunya dengan menggunakan kode etik yang sudah ditentukan. Ya, jadi ada proses pencarian berita, ya, wawancara di dalamnya, kemudian penulisan berita baru kemudian dipublish. Ya. Nah, dengan kehadiran media sosial ini, ya tadi kecepatannya sangat cepat, tanpa proses editing, tanpa proses ini, karena semua orang punya kemampuan itu, akhirnya terjadi apa namanya hubungan ketegangan ya antara persoalan media sosial dengan jurnalisme. Karena apa? Karena orang beranggapan bahwa informasi jurnalis apa namanya informasi yang ada di media sosial itu adalah bagian dari berita. Padahal tentu sangat berbeda. Ada hal-hal yang tidak dipenuhi di situ, ya. Nah, orang-orang lebih percaya kepada media sosial ketimbang terhadap media mainstream atau media umum biasanya. Misalnya gitu ya, itu juga terjadi karena ada anggapan bahwa lebih bisa dipercaya media sosial ketimbang berita di TV ini misalnya, ketimbang media di media online ini dan seterusnya. Itu yang terjadi. Nah, apa sih perbedaan yang terjadi ya antara jurnalisme dan media sosial? Kita bisa lihat di sini pembagiannya. Kalau jurnalisme itu ya dia disebut sebagai berita, ya.
kontennya itu disebut sebagai berita, ya. Karena kenapa berita-berita itu adalah sesuatu yang mengandung fakta, ya, akurat, gitu kan, aktual dan seterusnya. Jadi berita itu adalah peristiwa atau kejadian yang memang faktual, ya, di mana prosesnya melalui proses peliputan, wawancara sampai penulisan berita, kemudian dipublis. Sementara di media sosial, hal-hal yang tadi itu tidak dilakukan. Itulah kenapa informasi yang ada di media sosial itu bukan disebut sebagai sebuah berita, tapi hanya disebut sebagai sebuah informasi. Ya, informasi di media sosial itu adalah gambaran dari ruang publik di dunia maya. Ya, karena kita tadi bilang bahwa media sosial itu kan terbuka, siapapun bisa mengaksesnya. Akhirnya semuanya bisa mengupload sesuatu. Tetapi dia bukan karya jurnalistik karena dia tidak melalui proses pencarian berita yang seperti tadi yang seperti dilakukan oleh jurnalis di media umum, gitu ya. Nah, kemudian jurnalisme itu prosedurnya sangat ketat. Ya, tadi yang saya bilang ada proses tahapan dari perencanaan, peliputan, wawancara sampai dipublish gitu ya. Sementara di media sosial enggak. Ya, Anda melihat sesuatu di depan mata Anda misalnya hari ini, kemudian difoto, langsung post di Facebook misalnya, udah tanpa harus ada yang edit, tanpa harus ada yang ini gitu ya. Jadi secepat itu. Jadi nggak ada tahapan-tahapan prosedur yang seperti dilakukan oleh jurnalis di media umum. Kemudian hal lainnya adalah terikat kode etik. Itu juga yang dilakukan di dalam pembuat berita. Ada kode etiknya. Sementara di media sosial nggak ada, ya. Kita bisa mempublish apapun, gitu ya. Nggak ada kode etiknya. Kemudian apalagi bedanya? Perbedaannya jurnalisme itu adalah kepentingan publik. Jadi informasi yang dijadikan sebagai sebuah berita itu, tentu informasinya itu ditujukan buat kepentingan publik, ya, buat masyarakat. Sementara di media sosial itu enggak. Di media sosial itu lebih kepada selera individu, selera kita aja, ya, apa yang kita inginkan itu yang kita posting. Jadi apakah itu penting buat masyarakat? Nggak perlu, nggak perlu kita pikirin, nggak penting juga gitu kan. Yang penting kita eksis, kira-kira gitu. Sementara di jurnalisme atau di dunia media, Anda harus memikirkan bahwa konten yang ada publish itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah, hal lainnya, proses kerjanya membutuhkan waktu. Itu di jurnalisme. Sementara di media sosial, dia kecepatannya sangat tinggi. Nah, ini juga hal yang menarik lainnya yang kita bisa kategorikan ya antara media massa di abad 20 ya ketika sebelum ada internet. Kemudian perbedaannya apa dengan konvergensi media sosial yang terjadi pada abad 21 sekarang gitu ya. Ini saya kutip dari bukunya Flew. Nah, kita lihat dari kategori media distribusi atau distribusi media, dia kalau media komunikasi massa yang zaman dulu ya dia skalanya besar, distribusinya halangannya gitu ya, kendalanya sangat tinggi gitu ya. Karena dia prosesnya sangat manual. Sementara di sekarang internet itu membuat segala sesuatunya lebih gampang. Distribusi pesan itu langsung nyampe ke masyarakat. Sementara kalau tadi misalnya kita bikin koran ya, kemudian koran itu dicetak, kemudian didistribusikan ke loper misalnya sampai ke ini kan itu prosesnya lama. Jadi ada proses yang panjang di situ. Termasuk juga dalam media production gitu ya, di mas komunikasi media itu sangat ini sekali kompleks ya, tenaga kerjanya banyak, ya ada proses editingnya dan seterusnya. Sementara di media sosial tadi enggak. Begitu juga dengan media power, ya ada kekuatan media itu seperti apa. Kalau dulu hubungannya sangat asimetris, gitu ya, tidak seimbang antara orang-orang yang ada di media itu. Kemudian one way communication gitu ya, satu arah komunikasinya. Sementara internet itu membuat komunikasinya menjadi saling timbal balik ya, interaktif gitu ya. Kemudian producer consumer relationship, hubungan antara produser atau penghasil berita atau pembuat konten dengan konsumennya. Kalau dulu jelas sangat tidak punya hubungan, kalau sekarang sangat personalized, sangat sangat berhubungan sekali gitu ya, karena bisa saling interaksi di situ.
Kontennya kalau dulu sangat terstandarisasi gitu ya, kalau sekarang sangat tidak lagi gitu ya. Jadi konten-konten apapun yang kita inginkan sesuai dengan minat kita itu bisa kita lihat bisa kita cari di media sosial. Jadi dimasifikasi istilahnya. Oke, kemudian apa yang berubah dari kondisi tadi itu? Kecepatannya pasti ya. Persaingan sekarang gitu ya. Media sekarang itu, media koran apalagi cetak, TV, radio dan internet itu bersaingnya bukan lagi dengan sesama media, tapi sekarang bersaingnya dengan media sosial. Kenapa? Karena media sosial itu sangat cepat. Ya, itu kenapa sekarang kalau misalnya ada apa-apa, orang lebih nyari ke media sosial. Ada kejadian apa gitu nyarinya ke media sosial bukan ke media umum karena lebih cepat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ini yang membuat media umum itu sangat sangat apa ya, berpikir gimana caranya supaya mereka jangan sampai kalah saing, kira-kira gitu ya. Itu yang terjadi. Kemudian pengelola media sekarang itu akhirnya apa? Menggunakan media sosial untuk membuat kontennya, ya, untuk memikirkan mau kira-kira kita mau bikin apa nih materinya, gitu ya. Lihat aja apa sih yang lagi trending di Twitter. Ya udah itu isu itu yang kita mainkan, kita tayangkan di media kita. Jadi akhirnya hubungan antara media sosial itu sangat penting sekali. Termasuk juga dalam hal bagaimana mengetahui karakter audiensnya. Kita bisa tahu siapa sih penonton kita, ya. Kalau kita teman-teman perhatikan, misalnya detik.com gitu ya, Detik itu tahu siapa saja sih pembacanya, ya. Karena ketika kita mengklik Detik itu, ya sebenarnya data kita, ya sudah tersedia semua di internet itu dan akhirnya itu bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu. Dan akhirnya itu bisa menjadi bahan oleh media gitu ya untuk tahu, oh ternyata pembaca saya lebih banyak kaum millennials. Oh ternyata pembaca media saya itu kebanyakan orang-orang yang sukanya traveling dan seterusnya. Itu bisa ketahuan semua ya dengan kemampuan algoritma media sosial itu akan ketahuan siapa sih pembacanya, dari mana aja, orang mana aja itu ketahuan semua. Karena sesungguhnya ketika kita sudah bermain di media sosial, kita pasti kan login ya. Login itu kan kita daftar dulu. Ketika kita mendaftarkan kita akan kasih siapa nama kita, email kita apa, alamat kita di mana dan seterusnya. Nah, sesungguhnya data-data kita itu sudah masuk semuanya dan itu bisa diakses. Dari situlah akhirnya ketahuan bahwa ternyata itu menjadi sumber data oleh media, gitu ya. Ya, dan intinya sih media sosial itu menjadi sangat penting sekali, termasuk dalam distribusi konten. Nah, ini juga yang teman-teman pasti juga paham ya. Bagaimana sekarang semua media, TV misalnya, itu konten-kontennya sekarang didistribusikan di YouTube. Ya, semua TV pasti akan ada di YouTube. Kenapa? Karena untuk memperluas pasarnya. Karena sekarang orang banyak sekali yang menonton YouTube, akhirnya itu menjadi sarana distribusi juga oleh media-media mainstream supaya mereka bikin kontennya di YouTube, termasuk Twitter misalnya, Detik, Kompas dan seterusnya. Itu kalau mereka punya konten baru, mereka akan share juga di sosial media. Biar apa? Biar orang jadi tahu. Karena pada dasarnya orang lebih banyak mengakses media sosial ketimbang mengakses media online. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ternyata data pengunjung media online itu ya, data media online, misalnya Detik atau Kompas atau Tempo atau merdeka.com gitu ya. Itu kebanyakan pembacanya itu bukan langsung ngeklik media online-nya itu, tapi kebanyakan dia masuknya itu dari media sosial. Jadi misalnya kita mau nyari informasi tentang apa, pasti kita googling dulu kan, kita googling dulu, baru nanti misalnya di Google itu akan muncul daftarnya, daftar informasi yang kita cari, dari situlah baru kita klik, gitu kan. Artinya apa? Artinya kita nggak langsung masuk ke media yang kita cari, tapi kita nyarinya di Google dulu. Itu contoh bahwa ternyata lebih banyak yang nyarinya ke media sosial dulu. Termasuk kalau ada informasi-informasi tertentu, pasti kita kan akan lihat di Twitter-nya ada apa, kita baca dulu. Di Facebook, seringkali informasi-informasi itu muncul di situ dulu, baru kita cari ke media yang memberitakannya. Jadi itu yang terjadi. Akhirnya orang lebih banyak melihat media sosial ketimbang ke media online. Oke.
Nah, ini data terbaru ya, teman-teman, tentang data pengguna internet di Indonesia ya. Tahun 2021 itu, Januari, datanya itu di kita itu sudah ada 274 juta yang, ini 274 itu jumlah penduduk di Indonesia ya. Kemudian yang terhubung dengan mobile itu ada 345 juta. Artinya satu orang itu bisa lebih dari punya 2 handphone gitu ya. Karena itu kenapa jumlahnya melebihi dari jumlah penduduk. Kemudian yang menggunakan internet itu ada 202 juta. Artinya 73,7% dari total penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Dan yang hebatnya lagi, ada 170 juta di antara pengguna dari penduduk itu yang menggunakan media sosial. Artinya 61% dari total penduduk di Indonesia sekarang itu sudah main medsos, ya. Apapun itulah ya, mau main Facebook, mau main Twitter, Instagram, dan macam-macam. Itu sudah sangat banyak sekali. Ini data tentang seberapa lama sih orang Indonesia itu menggunakan internet, gitu ya, dalam sehari, gitu ya. Misalnya kita lihat dalam sehari itu orang Indonesia itu rata-rata menggunakan internet itu 8 jam 52 menit. Kemudian yang nonton TV itu 2 jam 50 menit. Yang menggunakan sosial media 3 jam 14 menit. Nah, ini menarik ya teman-teman ya kalau dilihat ya. Artinya, orang-orang itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan media sosial ketimbang media TV. Ya, kalau dari data ini ya. Kelihatan kan kalau nonton TV itu kan 2 jam 50 menit ya. Sementara yang media sosial itu 3 jam. Ini kan artinya apa? Artinya media TV itu sudah kalah. Kalau dulu mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, TV itu masih nomor 1, gitu ya, orang tuh masih banyak nonton TV ketimbang main medsos. Sekarang udah kebalik. Sekarang orang sudah banyak lebih lama mengakses medsos ketimbang nonton TV. Meskipun mungkin ketika di medsos itu dia nonton TV, artinya nonton TV-nya di YouTube gitu ya. Tapi aksesnya sekarang lebih banyak ke medsos ketimbang ke TV-nya. Ini data yang menarik juga gitu ya. Nah, ini pengguna media sosial ya. Kita bisa lihat tadi sudah ada 61% orang yang nonton mengakses media sosial. Nah, apa saja sih media sosial yang paling populer di Indonesia saat ini gitu ya. Dari data ini kelihatan yang paling banyak diakses itu nomor satunya adalah YouTube. Ada 93,8%. Ya, itu YouTube kebanyakan dipakai orang Indonesia. Nomor 2 apa? Nomor 2 WhatsApp. Ya, nomor 2 WhatsApp. Ya ini apa sih ya, wajar ya, kita setiap hari ya pasti akan terhubung dengan WhatsApp gitu kan, grup-grup WhatsApp, dan banyak sekali lah grup-grup WhatsApp di handphone kita. Jadi itu nomor 2. Nomor 3 Instagram, nomor 4 Facebook. Nah, ini juga menarik ya. Setahu saya Facebook itu waktu tahun sebelumnya nomor 3, nomor 4 Instagram. Sekarang udah kebalik. Instagram udah naik nomor 3, Facebook turun nomor 4. Berarti popularitas Instagram lebih banyak ya. Ini mungkin faktor karena ternyata Instagram itu lebih banyak diakses oleh orang-orang muda. Kemudian Twitter, Facebook Messenger, Line, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Telegram, WeChat, Snapchat, Skype, Tumblr, dan Reddit. Ya, itu pengguna media sosial di Indonesia. Nah, apa tantangannya? Tadi, ketika jurnalistik akhirnya udah mulai main-main ke media sosial, kita bisa lihat kan di TV sekarang banyak sekali program-program yang judulnya viral gitu kan. Di tempat saya juga ada program namanya viral. Viral itu konten-kontennya adalah informasi-informasi yang berkembang di media sosial yang sangat viral, yang lagi tren di. Kenapa kita main gitu? Karena penontonnya lebih banyak yang seperti itu. Nah, ini pada akhirnya membuat jadi tantangan. Kenapa? Karena media sosial tadi itu kan tanpa ada proses verifikasi. Banyak kali berita-berita yang salah, yang hoax di media sosial. Tapi itu pada akhirnya menggoda pihak media umum, kayak saya yang kerja di TV, tergoda untuk mengambil konten-konten di media sosial. Karena apa? Karena kontennya sudah viral di situ. Pasti akan jadi perhatian orang. Gitu ya. Nah, ini yang pada akhirnya membahayakan kualitas dari jurnalistik itu sendiri.
isi berita bukan lagi hasil dari sebuah disiplin verifikasi ya. Verifikasi itu maksudnya kayak konfirmasi, cek ulang, cek dan recheck. Kan jurnalistik itu kan harus ada cek dan recheck. Kalau saya mau memberitakan, saya cek dulu bener nggak? Bener nggak? Saya cross check lagi. Kalau media sosial kan enggak, hajar aja gitu ya, posting aja, bener atau salah itu nggak soal belakang gitu ya. Tapi kalau jurnalistik nggak boleh, harus dicek dulu. Nah, ini yang pada akhirnya menggoda juga orang-orang yang kerja di media umum untuk tidak melakukan proses verifikasi itu. Nah, informasi mengalir deras, potong-sepotong, sementara substansi tidak terasa jelas gitu ya. Jadi ini juga terjadi. Sekarang karena orang lebih tergoda dengan media sosial, akhirnya media-media umum juga tergoda media umum juga akhirnya memberitakan sesuatu itu berdasarkan apa yang trending. Ketika misalnya udah nggak trending, udah lupain, cari trending lagi yang lainnya. Akhirnya apa? Masalah yang tadinya sudah diangkat, diekspos, terlupakan, sudah nggak diberitain lagi. Ada isu baru, akhirnya isu yang lama tertutupi, ya. Makanya ada istilah pengalian isu gitu ya. Ya itu terjadi. Media itu lebih ngelihat apa yang jadi trending di luar di media sosial ketimbang bermain pada isu tertentu yang memang sangat penting buat masyarakat, penting buat publik. Akhirnya informasi-informasi yang penting buat publik itu menjadi terlupakan, menjadi terpinggirkan oleh hanya informasi-informasi yang kadang-kadang sepele, tapi itu jadi trending di media sosial. Ya, itu yang terjadi. Oke, media sosial jadi alat pemicu kabar, news breaking tools. Oke, saya ini aja langsung. Tantangan lain apa? Media sosial itu akhirnya dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk melakukan propaganda dan menciptakan opini publik. Kenapa? Karena dia tahu ketika sebuah isu itu menjadi trending di media sosial, maka pasti akan diliput juga oleh media umum. Akhirnya apa? Orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu itu memanfaatkan media sosial. Itulah muncul istilah buzzer, muncul banyak sekali kelompok-kelompok tertentu untuk menggiring opini, membuat opini tertentu, isu tertentu di media sosial. Harapannya isu itu akan diberitain oleh media umum. Maka ada istilah rekayasa opini gitu ya, dan kemudian media mainstream memberitakannya. News judgment bergantung pada algoritma dan search engine. Tadi itu orang-orang di media di tempat saya misalnya, saya lebih melihat informasi apa yang lagi heboh sekarang. Akhirnya itu yang menjadi ukuran untuk kita bisa membuat apakah sebuah berita itu layak atau enggak untuk ditayangkan. Jadi ukurannya itu nggak cuma sekarang dari nilai berita, yang kita sudah pernah pelajari mungkin nilai berita itu kan ada aktual, ada proximity, ada magnitude dan seterusnya. Tapi sekarang ada satu nilai berita yang baru. Apa itu? Search engine ataupun trending yang ada di media sosial. Oke, akibatnya apa? Nah, dari yang tadi semua tadi saya bilang adalah degradasi media mainstream. Ya, media mainstream itu adalah media umum, media arus utama yang kita lihat sehari-hari, baik itu media online, TV, radio, dan cetak. Ya. Nah, akhirnya karya-karya jurnalistik ataupun berita-berita di media mainstream ini menjadi turun kualitasnya gara-gara lebih banyak tergoda oleh media sosial tadi itu. Dan satu hal lagi, pelanggaran etik. Rentan sekali terjadi pelanggaran etik. Karena apa? Karena informasi di media sosial tadi itu belum tentu benar. Akhirnya media umum main kutip aja. Kan kita sering lihat ya, waktu itu pernah misalnya diberitakan Julia Perez meninggal. Gitu kan. Padahal belum. Waktu itu ya belum meninggal. Cuma gara-gara media itu ngutip dari postingan di Facebook dari seseorang, terus dia nggak cross check lagi, nggak konfirmasi lagi, diberitain, ternyata salah, masih hidup itu Julia Perez. Waktu itu udah sakit sih, tapi masih hidup. Gitu ya. Nah, itu contoh-contoh. Asal main kutip dari media online, tapi nggak ngecek lagi, akhirnya terjadilah pelanggaran etik di situ. Ini data ya dari Dewan Pers tentang survei, bahwa ini menggambarkan juga bahwa media sosial itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita di Indonesia itu. Ya, meskipun orang-orang dari data ini kelihatan bahwa masyarakat kita tuh masih cenderung lebih percaya terhadap media mainstream ya pada media umum. Misalnya nih di sini kelihatan sumber informasi pertama melalui smartphone apa gitu ya. Di sini ada media online yang menjadi pertama kali, artinya masih media mainstream. Kemudian pertanyaan kedua, media yang digunakan untuk memastikan informasi.
Di sini datanya memperlihatkan masih media online yang nomor 1, baru yang kedua adalah televisi, masih media-media umum, baru kemudian media sosial dan seterusnya. Ini sih masih menggembirakan ya datanya, bahwa artinya masyarakat kita masih lebih percaya media online gitu ya ketimbang informasi yang di media sosial. Kalau dari data ini. Oke, ini oke nanti teman-teman bisa cek ya di ininya. Kita cepetin aja. Ini juga data tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media sosial dan jurnalis ya. Kelihatan ternyata di situ sempat terjadi tahun 2015 itu orang lebih kepercaya terhadap media sosial, tapi akhirnya tahun 2018 naik lagi bahwa orang lebih percaya terhadap jurnalis. Dalam hal ini adalah media umum. Nah, apa sih apa namanya kesimpulannya bahwa ada peran simbiosis mutualisme ya, apa ya, peran saling mengambil keuntungan lah antara media mainstream dengan media sosial. Jadi nggak mungkin karena sekarang kan nggak mungkin media mainstream itu melupakan media sosial karena bagaimanapun media sosial itu sudah sangat berpengaruh sekarang. Nah, tapi disinilah akhirnya harusnya bisa saling menguntungkan gitu ya antara media mainstream. Misalnya apa? Misalnya kita bisa melakukan mengutip dari media sosial itu bisa menjadi tools lah, bisa menjadi tools atau alat untuk kita bisa membuat berita di media kita, asalkan tetap dengan melakukan proses jurnalistik yang benar. Ya, teknologi is easy, but journalism is hard. Ya, teknologi itu perkembangannya sangat gampang, sangat cepat gitu ya. Tapi jurnalisme itu tetap harus diperlakukan dengan baik, karena dia adalah proses membuat berita untuk kepentingan publik. Next model bisnis adalah based on trust, berdasarkan kepercayaan. Ya, kalau media itu salah, pasti akan tidak percaya lagi orang. Makanya based on trust. Sebuah media yang bagus itu adalah media yang memang bisa membuat berita dengan baik, berkualitas, agar kepercayaan itu sangat terbangun di situ. Oke, itu teman-teman apa namanya penjelasan saya ya tentang bagaimana media sosial itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan media umum ataupun media mainstream. Ya, oke sampai sini silakan kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan. Saya persilakan ya. Silakan, ada? Bagaimana teman-teman, ada pertanyaan sampai sini?